Hari ini kita akan belajar ya, the value of life, nilai dari sebuah kehidupan. Nah, kalau kita bicara tentang nilai suatu kehidupan, maka jangan sekali-kali menilai dari berapa kekayaan kita. Sangat salah. Ya, saya ulangi lagi. Menilai atau nilai suatu kehidupan itu tidak bisa dinilai dengan berapa banyak kekayaan kita. Saya ulangi lagi, bukan. Nilai suatu kehidupan bukan dinilai dari rumah kita besar atau kecil, mobil kita merek apa, tidak. Berapa penghasilan kita, tidak. Nilai suatu kehidupan adalah apa yang bisa kita gunakan, bagikan untuk orang lain. Itu nilai dari suatu kehidupan. Ya, suatu contoh saudara. Kalau kita belajar dari value of life, lagi sekali. Ya, oke, rekamannya baru jalan ya. Itu ditentukan berapa besar dampak hidup kita. Coba perhatikan ini. Berapa besar dampak hidup kita ya, yang bisa mempengaruhi atau berdampak untuk orang lain. Nah, itu nilainya. Nah, ada istilah begini. Orang itu tidak bisa dinilai dia umur berapa meninggalnya. Maaf ya, maaf. Kita nggak bisa berkata, aduh kasihan ya, dia kok masih muda sudah meninggal. Maaf, bukan itu. Itu bukan nilai suatu kehidupan, umur berapa. Tapi selama dia pernah hidup, ya, selama dia pernah hidup, apakah dia sudah berdampak untuk orang lain atau belum? Jadi percuma, misalnya ada orang meninggal umur 90 tahun. Maaf ini ya, kalau umur 90 pasti sudah sangat tua. Betul? Tapi pertanyaannya, 90 tahun yang dia hidupi itu, ya, dia berdampak untuk siapa? Maaf, saya punya kalimat ini, tapi jangan ada yang tersinggung. Untuk apa umur panjang-panjang tapi merepoti orang lain? Maaf loh, kalimat itu kurang bagus. Betul tidak saudara? Untuk apa? Tapi kalau ada orang meninggal umur 20 tahun, tapi selama 20 tahun itu dia berdampak buat lingkungannya, berdampak buat keluarganya, berdampak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, teman-teman baiknya, ya. Nah, umur 20 itu nilainya mulia sekali. Daripada yang meninggal umur 90 tapi bikin susah orang, bikin repot orang. Aduh maaf, ini kalimat ini gak enak betul, ya. Nah, maka itu saudara, ya maaf sebentar. Jadi kalau hari ini pastor kita, gembala kita berulang tahun, saudara lihat bagaimana dampaknya dalam hidup. Berapa banyak jemaat, bahkan orang-orang di luar jemaat, GKI Christ the Church, itu pun punya pengaruh, dipengaruhi dalam hidupnya. Nah, itulah artinya hidup yang berdampak. Maka itu mari kita sambil merenungkan ini, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana umur kita hari ini dan dampaknya itu kemana saja. Dan bagaimana dalam hidup kita. Ya, jadi kalau hidup kita bisa berdampak buat orang lain, maka hidup ini akan luar biasa saudara. Pengaruhnya untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita lihat ayat yang pertama ini ya. Ayat yang pertama. Kita lihat Filipi 1 mulai ayat 20 ya. Filipi 1 mulai ayat 20.
Kita melihat sampai ayat 24 ya. Filipi 1 ayat pertama ayat 20 sampai 24. Oke. Ya. Siapkan Alkitab Saudara. Ya. Filipi 1 ayat pertama. Sebentar. Maaf ini IG-nya kok gelap lagi kayak gini. Udah, Remon ada yang nanyakan Alkitab enggak di Zoom? Oh enggak ada. Oke. Baik, kalau gitu Papa yang baca di sini ya. Saya akan baca Filipi pasal yang pertama. Mulai ayat yang ke-20. Ya. Semuanya buka Alkitab Saudara dan kita mau belajar. Filipi 1 ayat 20. Ya. Bentar ya, saya buka Alkitab saya. Filipi 1 ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan. Ya. Saya ulangi, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Enggak main-main ini. Yang sangat kurindukan dan yang sangat kuharapkan ialah, nah ini loh the value of life itu di sini ya, ialah apa? Saya baca terus, bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Pelan-pelan. Ini saya akan komen. Saya akan baca komen salah seorang anak saya dari Den Haag, dari Belanda. Benar. Apa artinya umur panjang, tapi seumur hidupnya penuh dengan menggerutu, ngomel, mengeluh, mengutuki Tuhan, negatif terus? Setuju. Apa gunanya hidup yang seperti itu? Tidak berdampak untuk orang lain. Nah, tapi ini yang ditulis oleh Paulus. Mari kita hari ini jujur. Apa yang sangat saudara dan saya rindukan dan harapkan dalam hidup ini? Ya, saya ulangi. Apa yang sangat saudara dan saya rindukan dan harapkan dalam hidup ini? Apa? Temukan itu. Saudara, satu kali, saya lupa tahun 70 berapa. Ini Risti, anak saya dari Palangkaraya juga gabung. Tahun 70-an akhir istri Papa ini ke Tamiang Layang pertama kali. Aduh, waktu itu masih susah jalan ke sana. Ya, tahun 70-an. Waktu itu lewat Banjarbaru, saya lupa lewat 3 sungai pokoknya kan. Nah, ada retreat anak-anak remaja, pemuda. Waktu saya ngomong soal ini, tiba-tiba saya tanya, oke, semua kalian sekarang, apa yang sangat kalian rindukan, kalian harapkan? Kaget saya saudara, di pedalaman listrik nggak ada, TV nggak ada zaman itu, nggak ada listrik. Jadi koran pun nggak ada. Tiba-tiba ada satu anak yang mengangkat tangan, kira-kira umurnya baru 16 tahun, dengan mimik wajah yang sangat rindu. Dia begini, Om, saya ingin lihat New York, Om. New York? Saudara kaget gak? Hei, kamu tahu New York dari mana? Ini di pedalaman, TV aja gak ada, film juga gak ada. Kalau itu di kota dan anak-anak sering nonton film di TV, oke, tahu New York. Saudara, yang buat saya kaget, saya jadi terharu. Ternyata misionaris pertama yang masuk ke kampungnya dan membawa Injil yang pertama adalah misionaris dari gereja New York. Oh ya, jadi bagaimana? Terus dia ngomong begini, kalau ada orang yang dari New York bisa merubah hidup kami, satu suku ini, satu kampung ini, berarti New York itu luar biasa. Jadi sebelum saya meninggal, yang sangat saya harapkan, yang sangat saya rindukan, saya bisa melihat New York. Di situ saya mulai mikir, betapa besar dampak misionaris ini buat hidup banyak orang di desa itu.
Ayo kita mulai menyadari masing-masing kita saat ini. Sampai umur kita sekian ini, kira-kira siapa yang pernah berpengaruh dalam hidup kita? Maaf, kata pengaruh ini gak cuma yang positif loh, bisa yang negatif juga. Betul tidak saudara? Temukan itu. Nah, kalau ada di antara kita sampai hari ini, maaf, baru sadar, iya ya, umurku sudah sekian. Kok belum ada ya? Maaf, saya tidak menuduh, tapi hanya mengingatkan. Aku kok belum berdampak untuk siapa-siapa. Oke, saya berikan cara yang paling mudah untuk mengetahui apa nilai hidup kita. Begini ya, dengerin. Kapan terakhir kali ada orang berbicara kepada kita? Ngomongnya begini. Aduh, saya nggak tahu hidup saya ini jadi apa. Kalau nggak ketemu ibu, kalau nggak ketemu bapak, hidup ini jadi apa? Kalau saya nggak ketemu saudara. Mudah-mudahan kalimat ini akan menolong setiap saudara untuk menemukan nilai apa hidup yang kita hidupi sekarang ini. Nilainya apa? Ternyata nilainya bukan dari pakaian kita, dari alat-alat yang kita pakai, yang branded atau merek semua. Bukan. Nilai hidup ini bukan ditentukan oleh mobil apa yang kita naiki. Saya ulangi lagi, sampai umur sekarang ini, saudara sudah berguna, berdampak untuk berapa orang? Maka itu saya tanya balik, kapan terakhir kali ada orang berkata kepada saudara, aduh, saya nggak tahu hidup ini jadi apa kalau saya nggak berjumpa ibu atau bapak atau saudara. Nah, berarti kalau ada orang yang pernah bicara begitu kepada kita, berarti nilai hidup kita sudah mulai kelihatan. Saudara masih ingat lagu Semua Baik, Semua Baik? Ini salah satu anak kami dari Nabire Kijo. Papa senang sekali kamu mendengar firman ini. Kijo Abu Gao itu anak pedalaman ya dari Intan Jaya, suku Moni. Sejak TK dia ikut dengan kami. Sungguh Kijo. Nah, kalau saudara pernah nonton film atau video yang dibuat oleh salah seorang anak kami, Hendra Luis, ya, tentang kami. Lalu di akhir film itu ada berapa anak yang komen. Nah, Kijo ini yang komen begini. Kalau saya menikah, saya ingin dapat istri seperti Mami Louis. Waduh, luar biasa. Film itu didengar oleh banyak orang. Kijo, ini anaknya ada di sini gabung di Facebook itu. Ya, oh, Michael Sulistyo, sudah lama ini nggak dengar kabarmu. Ya, betul. Ada hamba Tuhan atau pribadi yang mempengaruhi hidup kita. Jadi tanyakan. Sampai umur hari ini apa pengaruhnya? Nah, lagu Semua Baik pernah dengar bukan? Saya nggak pernah kenal penggubahnya, karena ketika lagu itu baru dijadikan album dia sudah meninggal. Namanya Mas Budi. Dia meninggal masih muda, umur 29 tahun. Nah, sekarang istrinya dengan anaknya ada di Cimahi. Nah, mereka jadi anak saya juga. Nah, dalam lagu itu kan kita dengar, jadikan hidupku berarti. Ingat ya kalimat terakhirnya begitu. Nah, apa itu hidup yang berarti? Ternyata hidup yang berarti itu, oke, dari Momi Waren, Manowari Hadir. Hidup yang berarti bukan karena kita punya gelar, punya jabatan, punya kedudukan, punya posisi, punya kekayaan hebat. Tidak. Hidup yang berarti yang kita miliki, kalau kita bisa membuat hidup orang lain juga berarti dari yang tidak berarti. Linda, apa kabar? Di Surabaya, salam buat Toyus. Serius. Oh, ini ada komen dari Pontianak ya tentang istri saya. Sulit menemukan pasangan hidup seperti Mama Louis. Seperti menemukan jarum di tumpukan jerami di zaman sekarang. Di tengah semua wanita sekarang melihat segala sesuatu dari sisi materi. Ada wanita-wanita hebat. Itu ibu gembalanya JKI Christ the Church luar biasa bukan? Ya itu dia. Nah,
Itu Pak Ramon angkat tangan istrinya. Oke. Jadi saudara, temukan kapan terakhir kali saudara dan saya menemukan seseorang yang hidupnya itu bisa berarti gara-gara ketemu kita. Jadi nilai hidup kita tidak ditentukan berapa yang kita punya, apa gelar kita, tidak. Tapi apa yang kita bisa mengaruhi orang lain. Oke, ayat 21 masih Filipi 1. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wih, luar biasa. Hidup itu Kristus. Biar dia dipermuliakan dalam hidup kita. Maaf, saya pernah ketemu. Jangan tersinggung ya. Kalau ada orangnya di sini, itu dia maksudnya. Ada orang itu yang maaf saya pakai istilah kurang bagus. Pantat mobilan. Ngerti nggak arti kata pantat mobilan? Begitu dapat iklan mobil baru, rasanya pantatnya itu gatal kalau nggak nyoba mobil itu. Tiap kali ada iklan mobil baru, rasanya gemes gitu kalau nggak nyoba. Hidup rasanya panas dingin kalau nggak nyoba mobil baru. Ada tuh orang seperti itu di sekitar kita. Nah, itu saya sebut orang pantat mobilan. Nah, orang kayak begitu tuh nggak bisa tidur. Walaupun ruangan ber-AC, ranjangnya empuk dan enak. Sebab dia terobsesi ingin nyoba mobil baru itu. Nah, orang yang pantat mobilan dengar ya. Saya pernah baca tulisan bagus sekali. Hei, yang pantat mobilan, ingat mobil terakhir yang kita naiki itu pasti mobil jenazah. Lo betul tidak? Jadi ngapain kita pantat mobilan kalau mobil terakhir yang kita naiki adalah mobil jenazah? Betul? Satu kali saya baca tulisan lucu, tapi itu fakta. Ya, jangan tersinggung yang punya profesi ini ya. Maka itu hidup jangan dinilai dengan harta yang kita punya, rumah, kekayaan, jangan. Semuanya sia-sia. Tulisannya begini, saya nggak tahu yang nulis siapa. Polisi. Apa sih harapan polisi? Harapan polisi ya banyak maling, banyak kriminal, atau kita ketemu masalah, nah kita cari polisi. Itu harapan polisi. Harapan dokter, maaf jangan tersinggung yang dokter ya. Harapan dokter kan, ayo apa ya? Ya ada orang sakit, betul nggak? Loh dokter tolong jawab dong pertanyaan saya. Dokter kan mengharapkan ada orang sakit. Maaf, orang yang bisnisnya jual peti mati, mengharapkan apa? Maaf jangan tersinggung. Selama COVID ini laris jualannya. Betul, pengacara, ayo pengacara. Apa sih harapan pengacara supaya dapat uang? Ya, orang banyak masalah, perlu pengacara. Sebutlah profesi apa saja. Ternyata saudara, satu-satunya profesi yang mengharapkan kita baik-baik saja itu rampok dan maling. Mereka harap kita bisa tidur nyenyak, betul. Mereka harap supaya kita makin kaya. Setuju nggak tulisan itu? Saya tertawa. Betul juga ya tulisan itu. Nah inilah modelnya hidup. Maka itu ya ada yang komen, ada yang tertawa. Wah, ya mobil jenazah memang apalagi. Ya, jadi kalau hidup ini saudara tahu apa yang kita mau kerjakan bersama Tuhan, hidup ini luar biasa. Oh ya, saya nggak tahu ini Ardi Dwi Utomo siapa ini. Betul, iya, ya. Jadi serius ya. Maka itu, pakai sumnya apa? Aduh, ini sumnya gereja. Ramon, ada yang bisa nulis di IG Papa enggak? Ada yang tanya dari Samarinda, sumnya, link sumnya. IG Papa ya, tulis. Nah ya, oke, maaf Bud, Papa enggak hafal ini sumnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi saudara,
hidup itu harus Kristus, bukan yang lain. Saya ulangi ayat 21. Kalau aku hidup itu Kristus. Kalau aku mati itu keuntungan. Luar biasa. Ya. Oh, ada yang tertawa juga. Lina Cu, siapa? Ya. Oh, ini ada yang komen. Guyonannya namparnya dalam banget. Puji Tuhan. Itulah manusia. Oke? Nah, temukan hidup ini siapa? Hidup ini untuk siapa? Untuk apa? Itu nilai hidup kita. Kalau hidup ini Kristus, mati keuntungan. Aduh, hidup itu tenang betul, saudara. Oke, ayat 22. Masih Filipi pasal pertama, ayat 22. Nah, ini unik. Paulus ngomong gini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Saya pertama kali membaca ini, saya kaget sekali. Kenapa? Loh. Tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini. Ayo coba rasakan. Berarti Paulus ini ingin hidup atau ingin mati? Tapi kalau aku harus hidup di dunia ini. Ramon, linknya belum dikirim ke IG. Kamu cuma bilang yes, tes gitu aja. Ya. Oke. Mari kita tanyakan dalam hidup ini. Tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini. Ini luar biasa. Jadi Paulus itu gak ingin hidup. Karena dia sudah tahu. Coba buktinya. Ayat yang kalimat terakhir ayat 21. Ya. Oh, sebentar. Ayat 23. Ya. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik bagiku. Nah, jadi kalau Paulus berkata, aku ini ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristusku, itu jauh lebih baik. Maka jelas, itu ayat 23 ya. Maka jelas Paulus ini ingin cepat-cepat mati. Tapi kalau aku harus hidup di dunia ini, luar biasa. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Lagi sekali ayat 22 itu. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini nilai dari hidup Paulus. Maka nilai hidup ini harus juga ada di dalam hidup kita. Ya, tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, kalau harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi ada buah dalam hidup kita, ada hasil. Nah, ini loh nilai hidup yang saya pelajari. Saya bersyukur kepada Papa. Saudara, mari kita merenung tentang pohon buah. Udahlah, buah apa saja, dari buah tomat, dari buah lombok, cabai, itu kan buah juga, oke? Dari buah durian, buah mangga, buah pepaya, buah yang mahal-mahal sekalipun. Ayo kita teliti. Ini yang buat saya kaget. Ketika Roh Kudus mewahyukan saya Filipi 1 ayat 22 ini. Tolong dipikir baik-baik. Ternyata sampai hari ini tidak ada pohon buah yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Ngerti enggak? Karena tidak ada pohon buah makan buahnya sendiri. Kalau pohon buah makan buahnya sendiri, cepat tebang pohon itu, nanti anakmu dimakan oleh pohon itu. Nah, saudara bayangkan, pohon buah itu nggak pernah tahu rasanya sendiri. Kalau toh orang punya perkebunan pohon buah dan buahnya dijual dan orang itu dapat uang sebanyak itu, tolong dicatat, pernah nggak ada pohon buah minta komisi?
dari buah yang dijual oleh pemiliknya. Lu ada nggak cepet jawab? Pohon buah nggak pernah tahu rasa buahnya. Pohon buah nggak pernah minta komisi. Nah, logika kita manusia normal. Ngapain aku menghasilkan sesuatu dan aku nggak bisa menikmati? Kok enak? Nah, kalau saudara masih mikir kok enak, berarti saudara bukan pohon buah. Lalu apa? Berarti kita ini pohon plastik. Betul tidak? Kenapa kita pohon plastik? Ya karena kita tidak berbuah, tidak berguna ya untuk hidup orang lain. Tolong catat lagi sekali. Berarti kita tidak berguna untuk orang lain. Lagi sekali pertanyaan saya, sampai umur sekian ini, saudara sebagai pohon buah sudah berbuah berapa kali dan berapa banyak orang yang menikmati buah hidup saudara? Maaf saya cerita. Ini alasan utama saya. Tuhan percayai bisa mendirikan sekolah gratis. Dan saya tidak pernah mikir untungnya berapa. Tidak. 26 tahun sekolah gratis ini berjalan. Oleh kemurahan Tuhan. Kalau saya cuma berkata ya, sampai hari ini saya masih nombok terus. Jangan lagi mikir untung. Sampai sekolah gratis, nombok terus. Nah, saya berbuah dan yang menikmati banyak orang. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Maaf. Oh, pohon plastik ada yang komen sebentar. Pohon plastik masih bisa jadi pajangan. Oh, ini dari Calgary, Kanada itu. Iya betul. Kalau kita pohon yang nggak berbuah, ya masih lumayan menjadi pajangan. Oke, terima kasih. Ada yang nambahkan linknya ini di Facebook. Puji Tuhan. Oh ya, terima kasih. Itu ya, yang mau gabung di Zoom. Nah, saya cuma cerita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan terima kasih karena prinsip itu. Tuhan memberkati saya suami istri. Dipercaya untuk bisa beli rumah sekian banyak. Di Denpasar, Tuhan percayakan saya bisa beli rumah. Nah kemarin salah satu cucu saya bawa dari Nabire. Waktu di umur 40 hari saya bawa naik kapal laut dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sampai pelabuhan Nabire. Nah ternyata tahun ini dia lulus SMP. Dia bilang, "Opa, boleh nggak saya sekolah di luar Nabire?" "Mau sekolah di mana?" "Di Bali." "Oh ya silakan." Nah akhirnya mamanya ngurus, dapat di SMA negeri, saya lupa SMA negeri berapa di Denpasar. Tinggal di mana? Ya itu. Berapa tahun yang lalu Tuhan berkati saya bisa beli rumah di daerah Sesetan. Sekarang ada orang yang tinggal di situ. Siapa saja boleh. Di banyak kota Tuhan percayakan. Dan maaf, tidak satupun rumah itu yang saya kontrakkan atau saya sewakan. Bahkan masih ada beberapa rumah yang PBB-nya, airnya, PAM-nya, PLN-nya saya harus bayar. Karena tinggal di rumah itu adalah orang-orang. Satu yang lulusan penjara saya tampung. Karena banyak orang yang keluar penjara keluarganya malu untuk menerima. Kedua, anak-anak yang terbuang dari keluarganya, ayo tinggal. Itu puluhan saudara, gak cuma belasan rumah. Nah itu prinsip saya berbuah dan saya gak menikmati. Buah itu orang lain yang menikmati. Luar biasa Tuhan. Maka itu saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Gak pernah mikirkan soal kekayaan atau materi yang Tuhan berikan buat kami. Semuanya kami, maaf, bukan sekolah negeri, sekolah Katolik Santo Yosef. Oh maaf, ini mamanya chatting di Facebook. Ya, itu dia. Kalau kita berbuah, orang lain yang menikmati.
Ya bagi yang belum tahu, saya cuma cerita. Tahun 81 pertama kali. Oi, Panga, apa kabar? Ini teman saya dari Jerman, dari kota Kaiserslautern. Baru muncul hari ini. Ya, oh, ya. Panga, apa kabar? Mama di mana sekarang? Ya, salam ya. Ya, buat Radu juga. Oke. Nah, saudara, kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Saya ulangi lagi. Kalau kita hidup memakai prinsip Alkitab, hidup ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Maaf ya, saya chatting dulu dengan saudara saya ini lama, berapa tahun ini. Ya, Panga maaf, waktu Papa meninggal juga, Koden gak sempat hadir. Ya, tanggal 6 yang lalu, Panga, 6 Juni. Ya, Koden ketemu Rebo di Medan. Oke, ya ini cerita dulu nostalgia waktu masih di Jerman. Oke, saya lanjutkan. Jadi hidup yang berdampak, kalau kita mempunyai nilai hidup yang sesungguhnya, maka saudara tidak akan mikir untung rugi. Saya ulangi, kalau hidup kita berdampak, nilai hidup kita seperti pohon buah. Pohon buah itu nggak pernah mikir untung rugi. Catat itu baik-baik. Maka itu sejak tahun 81, ketika Tuhan suruh saya pertama kali nyekolahkan orang, tahun 81. Maka sampai awal Mei yang lalu, sudah lulus 490 sekian S1. Luar biasa. Dan saya tidak minta untuk mereka balas kepada kami, tidak. Saya selalu ajarkan kepada mereka seperti pohon buah. Setiap pohon buah pasti ada biji. Kalau ada biji berarti bisa multiplikasi. Nah, saya bilang kepada semua orang yang Tuhan tolong lewat hidup kami, jangan balas ke kami, tapi balas ke orang lain. Itu prinsip yang saya pakai. Karena begitu yang Tuhan Yesus inginkan atas kehidupan kita. Anak saya ini monto lalu, sudah lama nih papi gak ketemu kamu. Ya. Jadi kalau saudara dan saya hidup itu seperti pohon buah, maka nilai hidup kita itu luar biasa, saudara. Jadi ingat lagi sekali, satu, pohon buah tidak pernah kecewa, tidak pernah marah. Walaupun dia gak pernah nikmati buahnya sendiri, dan dia tetap berbuah. Nomor dua, pohon buah selalu tetap berbuah. Karena kenikmatan dia adalah, kalau pohon buah itu bisa melihat orang lain nikmat makan buahnya, itu kenikmatan pohon buah. Jadi kita gak perlu nikmati hasil jerih payah kita, tapi lihat orang lain yang bisa menikmati hasil jerih payah kita. Dan itulah kenikmatan pohon buah. Yang ketiga, pohon buah selalu multiplikasi karena ada bijinya. Nah, maka itu pertanyaan kita. Sampai umur sekian, sudah ada berapa pohon lagi yang hidup dari hidup kita. Dan pohon itu ada di mana-mana. Biasanya burung-burung bawa biji-biji buah itu ya, lalu dijatuhkan kemana, dan tumbuh pohon. Dan itulah prinsip hutan belantara yang Tuhan ciptakan. Terus bijinya multiplikasi. Hebat sekali Bapa kita di surga. Maka itu kalau hari ini kita mensyukuri ulang tahun gembala kita, Pastor Ramon Pramudia. Gak cuma umur berapa, angkanya berapa, tidak. Tapi yang penting adalah dampak hidup itu. Ya, masih ayat 22, saya belum selesai. Saya ulangi lagi Filipi 1:22-nya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Pihak yang satu, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ini desakan yang pertama. Tapi saudara lihat ayat terakhir ini.
ayat 24. Temukan, maaf, yang sampai hari ini umur sudah banyak tapi masih belum tahu nilai hidupku ini apa ya. Apalagi kalau ada di antara kita, baik yang via Zoom, Instagram, Facebook maupun rekaman audio yang saya rekam ini. Ada di antara kita itu yang sampai hari ini itu masih bertanya-tanya, apa ya nilai hidupku ini apa? Hari ini saudara ketemu jawabannya. Ayo Filipi 1, 20-24 itu kita hidupi. Supaya kita punya dampak dalam hidup ini. Jadi nilai hidup saudara dan nilai hidup saya adalah berapa banyak orang yang sudah menemukan arti hidup setelah ketemu kita. Berapa banyak orang. Percuma kita ngitung kekayaan kita sekian puluh miliar, sekian triliun, percuma kalau nggak ada yang berdampak. Orang-orang itu, kekayaan itu cuma kita nikmati sendiri. Luar biasa. Tadi pagi kami habis kebaktian. Nah, gereja menyediakan, maaf ya, cuma ngomong, jangan pengen, awas. Gereja menyediakan masak rawon. Nah, ternyata yang masak rawon itu ibu-ibu dari Jember. Aduh, rawonnya enak sekali. Nah, duduk di meja bareng makan seorang pengusaha. Tiba-tiba saya dengar pengusaha itu, aduh, rawonmu enak sekali. Kenapa kamu gak buka warung? Ya, buka warung gak segampang itu. Modal tempat, modal segala. Saya kaget. Anak Tony berkata, pakai tempat saya, ada warung. Nah, tempat itu, kalau di Denpasar disewakan berapa itu? Malamnya dipakai untuk warung anak muda, ya seperti kafe begitu. Nah, dari pagi sampai siang atau sore itu nganggur. Saya kaget. Saudara kita ini menyediakan tempat, suruh pakai. Bayangkan kalau anak-anak Tuhan punya hati seperti pohon buah ini. Hidup ini luar biasa. Orang-orang di sekitar kita akan kena dampaknya. Begitu lihat ayat 24-nya, ini serius. Supaya mulai hari ini masing-masing kita tahu bagaimana nilai hidup kita. Ayat 24. Tetapi, nah ini loh kata tetapi. Kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti Paulus ingin mati. Tapi kalau harus hidup, ya harus memberi buah dong. Berbuah, berdampak buat orang lain. Terus ada kata tetapi. Tetapi lebih perlu. Ini loh saudara, kata lebih perlu ini menggetarkan hidup saya. Paulus berkata, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Terima kasih Bapak. Sejak akhir 70-an, ketika Roh Kudus pertama kali mewahyukan, menghidupkan Filipi 1, 20-24 ini. Terus terang, sejak hari itu sampai hari ini prinsip yang saya pakai dalam hidup saya. Tetapi lebih perlu untuk tetap tinggal di dunia ini karena kamu. Wih, saudara, saya kagum sekali. Ternyata begini. Lebih perlu. Padahal keperluan Paulus, keinginan Paulus kan ingin cepat-cepat mati, pulang ke surga, kumpul Tuhan Yesus. Jelas toh? Yang tadi kita baca, yang sangat kurindukan dan yang sangat harapkan. Kalau aku harus hidup di dunia ini, aku didesak dari dua pihak. Jelas dia ingin mati. Tapi setelah dia menemukan nilai hidup, dia berkata begini, ternyata lebih perlu dari yang paling perlu. Dengar kalimat ini. Ternyata Paulus menemukan lebih perlu dari yang paling dia perlukan. Apa? Yang dia perlukan
Dia ingin cepat-cepat pulang ke surga. Aman. Karena dia tahu kok kalau dia mati kemana. Tapi ada yang lebih perlu dari yang dia perlu. Apa itu yang lebih perlu dari yang dia perlu? Dia ingin tetap tinggal di dunia. Karena ada sasaran. Ada tujuan. Ini loh. Maka itu berbahagialah setiap kita yang hari ini menemukan kata kamu di hidup kita. Tetapi lebih perlu aku tinggal di dunia ini karena kamu. Lah kamunya ini siapa? Papa mama? Kamu buat papa mama ya jelas anak-anak. Tapi anak-anak kan ada waktunya mereka dewasa. Dan gak mungkin papa mama lagi yang akan ngurus terus. Nah setelah anak-anak istilahnya mentas. Ayo papa mama kita cari kamu-kamu yang lain. Jangan anak kita terus. Ini dia ada komen dari Lampung. Koden pun sangat diperlukan. Supaya mendapat pencerahan akan menjadi pohon buah Kristus. Amin. Ayo hari ini kita menemukan yang lebih perlu dari yang perlu kita lakukan. Nah Paulus lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Nah kalau ada orang tanya buat kami suami istri. Siapa kamunya kami ini? Ngerti ya kalimat itu? Siapa kamunya kami ini? Nah kamunya kami mudah-mudahan ngerti kalimat ini. Satu adalah anak-anak Papua. Saya minta kepada Tuhan kalau diizinkan. Sebelum saya meninggal, saya nggak ingin ada satupun anak Papua yang nggak sekolah. Walaupun itu berat. Yang kedua, siapa kamu buat kami? Ketika kami keliling kemana-mana dan menemukan ada orang-orang yang nggak punya orang tua, kami ingin jadi papa mama mereka. Yang ketiga, kemanapun kami pergi, kami ingin menjadi rumah buat banyak orang. Siapa ya Amos Eka ini? Sama-sama Amos, kita sama-sama belajar. Komenmu bagus sekali. Rasa terhormat saya mendengar firman ini. Betul. Kami ini suka jadi rumah buat banyak orang. Nah, kalau tadi saya katakan, temukan kapan terakhir kali ada orang setelah berjumpa saudara berkata, aduh, terima kasih ibu, terima kasih bapak, terima kasih kakak, terima kasih abang. Saya nggak tahu hidup ini jadi apa kalau saya nggak ketemu. Nah, kalimat kedua, di dalam psikologi, ini saya belajar dari Lukas 15. Ya perumpamaan yang ketiga, anak terhilang. Di dalam psikologi itu ada prinsip. Orang yang paling celaka itu bukan orang miskin. Orang yang paling celaka bukan orang gak sekolah. Orang yang paling celaka kalau dalam hidup orang itu tidak pernah berkata, aku mau pulang. Saudara, saya kaget. Belajar psikologi, temukan orang yang tidak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Berarti istilah saya ini ya, dia seperti kapal yang gak pernah ketemu pelabuhan. Bayangkan kalau kapal sehebat apa gak pernah ketemu pelabuhan. Kapal itu akan karam di tengah laut. Karena dia gak akan dapat air bersih, gak akan dapat bahan bakar, gak ada semua. Nah, kata pulang, a home, itu luar biasa. A home, bukan house. Saudara, banyak orang yang tahu kami suami istri itu jadi rumah buat banyak orang. Maka itu senang. Maka itu Tuhan percayakan kami banyak rumah. Maaf loh, lebih dari 60 rumah yang Tuhan sudah percayakan untuk kami beli di banyak provinsi di Indonesia. Tapi kami gak sewakan, kami gak tempati. Aduh, ini ada yang komen, Andis, yahu, lama ini papa gak ketemu kamu. Terakhir papa di Lahat kamu gak muncul juga. Ini anak saya komen, dia dari Nias. Terima kasih sudah menjadikan kami ini sebagai kamunya papa. Puji Tuhan.
Jadi kalimat yang kedua, berbahagialah kita dan inilah nilai hidup kita. Kalau ada orang berkata begini, setelah saya ketemu ibu, ketemu bapak, ketemu kakak, ketemu abang, ketemu saudara, saya bisa berkata, aku mau pulang. Waduh, itu kalimat yang luar biasa. Sehingga orang-orang itu bisa menemukan tempat untuk istirahat. Aku mau pulang. Karena dia bisa pulang. Jadi itu nilai dari kehidupan kita. Maka itu saya ulangi lagi. Jangan tiap hari ngecekin saldo terus, maaf. Tapi ayo kita hidup ini berdampak buat orang lain. Maka kalau kita bisa berdampak seperti itu, hidup ini sungguh-sungguh menyenangkan, saudara. Indah bukan? Kalau semua kita menjadi seperti yang firman Tuhan ajarkan. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayo kita temukan siapa kamu di hidup kita ini. Bagian yang terakhir, supaya roti tart ulang tahun segera dibagi. Oke ya, Pastor Ramon? Baginya di mana? Dari Zoom di download. Maaf ya, karena kita nggak bisa ketemu langsung. Oke ya, kita lihat bagian terakhir ini, supaya Roh Kudus betul-betul membawa kita. Ya, kenapa Panga? Saldo selalu naik turun, Goden, biarkan sajalah saldo itu. Oke. Jadi hidup ini akan punya dampak kalau kita tahu nilai yang Tuhan sediakan buat kita. Wow. Ini kemenakan saya dari Toronto, ya. Mereka sekeluarga dengan 4 anak, saudara warga negara Kanada, mau ke Indonesia. Dia nulis begini, "We are excited to be a home for many children. Our visa is in process and we should get it next week." Wow, praise the Lord. Michael and Nathania, welcome to Indonesia. Ini bayangkan, dengan 4 anak. Anak sudah sekolah baik di Kanada, tapi hatinya untuk Indonesia. Nah, suaminya Michael itu orang Timor. Iya, hebat. Mike, welcome to Indonesia. Oh, so your visas will be ready next week. Puji Tuhan untuk itu. Nah, oke, ada komen dari Salatiga. Tetapi lebih perlu bagiku hidup di dunia ini bagi orang yang tidak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Amin. Saudara, saya enggak kepikir kok. Dulu pengen punya rumah banyak, enggak. Tapi ketika Tuhan tahu hati saya, nah, jadi hati ini sudah jadi banyak, sudah jadi rumah buat banyak orang. Akhirnya Tuhan berikan rumah jasmani, rumah fisik. Itu dia. Oh, dari Lampung ada komen. Kesaksian hidup pelayanan Koden selalu menjadi inspirasiku. Pelan-pelan dapat merubah pola pikirku, mengasihi seperti Yesus tanpa syarat. Amin. Oke, ini ayatnya. Ibrani 13 ayat yang kedua. Ibrani 13 ayat 2. Ini jadi rumah ya untuk banyak orang. Ibrani 13 ayat yang kedua. Terima kasih Bapak. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, kata memberi tumpangan ini saya tertarik sekali. Saudara, memberi tumpangan itu artinya menerima orang di 2 tempat yang berbeda. Satu, memberi tumpangan nginap di rumah kita. Betul? Tapi memberi tumpangan yang kedua itu di hati kita. Betul tidak? Nah, saya tanya kepada saudara. Coba. Mana yang lebih bisa memberi tumpangan buat banyak orang
rumah jasmani, fisik atau rumah hati. Nah, rumah jasmani kita harus ukur berapa luasnya. Contoh, kalau rumah saudara tipe 36, jangan nampung 20 orang, nanti tidurnya berdiri. Betul tidak? Tapi rumah hati, saudara percaya enggak? Di hati kita bisa menampung 1 juta orang. Coba renungkan. Betul atau tidak? Wow, ini ada saudara kita dari Belanda, Raymond van Dis. Ya, salam balik ya dari Enkhuizen di Belanda. Puji Tuhan, kalian sudah balik ke sana lagi. Ya, wah luar biasa. Oh, ada yang komen di Facebook. Saya lupa ini siapa ya, Brian Ian Brando. Koden, saya banyak belajar dari kehidupan Koden. Menjadi jawaban bagi orang-orang yang kecil dan kekurangan. Puji Tuhan. Iya, saya belajar dari Pak Eliezer Edo. Jangan cuma memaksa Tuhan menjawab doa kita. Tapi jadilah kita jawaban buat orang lain yang berdoa. Itu kebenaran. Yesi fotografer. Lupa Papa Yesi yang mana ini. Kapan dia bisa ketemu Papa lagi? Saya selalu, nak maaf Papa lupa. Ya, nanti ya kita ngomong. Nah, jadi memberi tumpangan itu ada 2 tempat. Satu rumah jasmani kita. Maka itu Tuhan percayakan kami bisa beli rumah untuk nampung orang. Yang kedua rumah hati kita. Aduh, itu luar biasa. Ayo mulai hari ini kita jadi rumah buat banyak orang. Setelah kita jadi pohon buah. Kalau kita bisa jadi rumah buat banyak orang, hebat. Ayat terakhir Lukas 14. Ayat 21 sampai 22. Lukas 14 ayat 21 22. Ayo kita menjawab kerinduan Tuhan. Lukas 14 ayat 21 dan 22. Terima kasih Papa, ada firman ini. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Nah, hamba itu diperintah apa oleh tuannya? Lihat ayat yang ke 20 aja. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak mau datang. Jadi raja, segala raja ini membuat pesta dan ngundang banyak orang. Ternyata yang diundang nolak semua. Maka itu raja itu lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Wih, ini pesta berapa besar. Semua orang suruh ngundang. 4 kelompok manusia ini ada di sekitar kita. Orang cacat, orang lumpuh, orang buta, apalagi tadinya orang miskin. Itu ada di sekitar kita. Tiap hari kita bisa ketemu mereka. Ajak masuk ke pesta Tuhan kita. Murka tuan rumah itu. Terus ayat 22. Jadi sudah dibawa loh saudara. Ya suruh lorong-lorong kota, perempatan-perempatan jalan. Masuk. Kemudian hamba itu melaporkan. Ini loh yang aneh sekali. Berapa besar pestanya. Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Jadi semua lorong perempatan jalan, orang dipanggil semua. Yang 4 kelompok itu sudah dipanggil semua di kota itu. Saya ulangi, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah kami laksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Bayangkan, saudara percaya tidak bahwa rumah hati kita itu tak terbatas. Katakan amin.
Rumah hati kita itu luas. Mau nampung berapa juta orang pun tetap bisa. Ini rumah pesta surga. Maka itu jangan pelit-pelit dalam hidup ini. Terus. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Ayo semua kita yang belajar firman hari ini. Ya, kita menjadi pelaku firman Tuhan itu. Ini ada komen anak saya dari Nias. Saya baca untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, hidup Papa sangat berdampak bagi banyak orang. Papa bukan hanya mengkhotbahkannya, tapi juga sungguh-sungguh sudah melakukannya. Kami sebagai anak-anak Papa sangat termotivasi. Ya, dari Lampung, undanglah orang yang jarang makan di jamuan pesta. Karena mereka yang lapar. Puji Tuhan. Lihat ayat 23 saudara. Saya menangis waktu baca ayat ini. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Pergilah ke semua jalan dan lintasan. Jalan ya. Dan paksalah. Aduh. Orang-orang yang ada di situ masuk. Ramon, ajari semua jemaat. Gereja GKI Christ the Church dan semua kita yang belajar bersama-sama hari ini, baca dengan kuat kalimat terakhir ayat 23. Ini yang Tuhan Yesus inginkan. Maka itu saya akhiri. Nilai hidup saudara dan hidup saya lagi sekali bukan berapa banyak kekayaan kita, mobil kita, rumah kita, penghasilan kita, bukan. Tetapi nilai hidup kita ada di kalimat ini, firman Tuhan Yesus ini. Ayat 23 kalimat terakhir Lukas 14. Sebab rumahku harus penuh. Bukan gedung gereja, salah. Siapa rumah Tuhan? Tubuh kita. Tidak tahukah kamu bahwa hidupmu itu rumah Tuhan? Rumahku harus penuh. Wih, saudara, ini luar biasa. Selama pandemik ini, gedung-gedung gereja megah nggak berfungsi dan nggak berdampak. Lihat, saya lupa di negara mana, ini salah satu negara Afrika. Ada gereja terbesar di dunia ternyata di Afrika. Minggu lalu viral videonya. Ternyata gembala dan seluruh majelis gereja itu merubah gedung gereja mereka yang besar itu menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Diubah. Wih, luar biasa. Ayo berfungsi. Kemarin viral di sosial media. Wali kota Solo menyiapkan berapa puluh tenda-tenda darurat milik TNI. Diberi AC ruangannya. Disulap jadi ruang darurat COVID. Luar biasa. Wih, komen banyak. Salah satu saya komen. Ini calon presiden RI tahun 2024-2029. Yang akan meneruskan bapaknya yang jadi presiden RI 2024 sampai 2000. Oh, saya kebalik. Tahun 2030 ya, sampai 2029 sampai 2034. Nah, itu dia. Ayo. Oke, ada komen Ferdi, terima kasih kau dan mengingatkan apa yang terlupakan. Betul. Jadi mulai hari ini itulah nilai hidup saudara dan hidup saya. Bukan baju merek apa, tas merek apa, sepatu merek apa yang kita pakai. Bukan. Tapi apakah dengan hidup kita rumah Tuhan sudah penuh? Itulah hidup kita.